Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan sukses aktivitasnya hari ini. Terima kasih sudah klik video ini. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan di channel ini teman-teman ada sedikit manfaatnya ya. Jadi di kesempatan video kali ini kembali kita akan sharing sedikit pengalaman saya teman-teman, yaitu bagaimana saya memulai usaha atau memulai jualan dengan modal awal 100.000 teman-teman. Jadi video ini saya bagikan tidak ada maksud lain kecuali hanya ingin memotivasi teman-teman kita di luar sana yang mungkin belum bekerja ya. Apalagi teman-teman kita yang mungkin tamatan SMA, tamatan SMP ya, tentunya akan sulit sekali mencari pekerjaan di masa seperti sekarang ini. Apalagi kalau tidak punya skill tertentu, tidak punya keterampilan yang bisa dijual di perusahaan dan lain sebagainya, itu akan sulit untuk mencari pekerjaan teman-teman. Nah, tetapi jangan berkecil hati karena banyak sekali yang bisa dilakukan untuk mendapatkan sebuah penghasilan ya. Salah satunya dengan cara berusaha sendiri atau dengan cara berjualan teman-teman ya. Nah, jadi sebelum berjualan teman-teman saya juga pernah bekerja di beberapa tempat ya. Tetapi memang setelah saya pelajari memang kayaknya karakter saya tidak cocok bekerja sama orang teman-teman ya. Jadi daripada saya bekerja setengah hati ya, tidak sepenuhnya, lebih bagus saya resign dan belajar berusaha sendiri seperti itu teman-teman. Dan saya masih ingat sekali saat saya mulai berjualan kaos kaki ini, saya waktu itu punya modal 100.000 teman-teman. Tetapi saya tidak mengajak teman-teman sekalian untuk ayo kita mulai dengan modal awal 100.000, tidak harus seperti itu ya. Tetapi kebetulan pada waktu itu saya punyanya tinggal 100.000 teman-teman, dan saya berpikir bagaimana caranya agar uang 100.000 ini tidak habis, karena sisa itu yang saya punya teman-teman 100.000. Jadi kalau sampai uang itu habis maka saya tidak bisa makan lagi teman-teman. Jadi waktu itu juga saya tidak berpikir untuk bagaimana, yang penting adalah uang itu tidak habis teman-teman. Uang itu harus bertambah ya, seperti itu. Dan singkat cerita waktu itu saya belikanlah kaos kaki teman-teman ya. Jadi saya masih ingat sekali kaos kaki yang saya beli pada waktu itu, kaos kaki seperti ini. Nah, saya masih ingat kaos kaki waktu itu saya beli kaos kaki seperti ini teman-teman ya. Kaos kaki kantor saya beli modal 100.000 itu saya belikan kaos kaki 3 lusin ya. Dan waktu itu modalnya dalam satu lusin begini 30.000 teman-teman ya. 30.000 berarti saya dapat 3 lusin, masih kembali lagi 10.000 ya. Jadi disitulah cikal bakal saya mulai berjualan kaos kaki teman-teman. Mulailah saya menawarkan kaos kaki ini ke instansi-instansi. Alhamdulillah berkat pengalaman saya di tempat kerja terakhir saya sebagai seorang sales juga di sebuah perusahaan penerbit buku cetak teman-teman. Dan paling tidak ada pengalaman sedikit untuk bagaimana caranya menawarkan barang teman-teman. Dan mulailah saya berjualan ke instansi-instansi kaos kaki seperti ini. Saya masih ingat sekali saya pertama masuk ke instansi dinas PU teman-teman ya. Jadi dinas PU ini tergolong instansi besar, pegawainya banyak sekali di dalam teman-teman, sampai ratusan. Dan alhamdulillah kaos kaki 3 lusin ini saya menjualnya kurang lebih 1 jam ya, sudah habis 3 lusin teman-teman. Dan saya kembali ke tempat grosir belanja lagi. Jadi 3 lusin ini jadi 180.000 teman-teman. Saya jualnya 10.000 2 pasang waktu itu. Jadi dalam satu lusinnya itu jadi 60.000 ya. Jadi marginnya 100% teman-teman. Jadi 3 lusin jadi 180.000. Kembali saya ke grosir belikan 5 lusin kaos kaki lagi teman-teman. Dan saya kembali lagi ke kantor itu, dan sampai jam 2 pada waktu itu sudah habis lagi 5 lusin teman-teman. Jadi saya sampai 3 kali belanja ke grosir dalam satu hari itu. Belanja pertama ya modal 100.000 itu saya belikan 3 lusin kaos kaki. Kemudian saya jualan, saya belikan lagi 5 lusin. Kemudian belanja ketiga saya beli 10 lusin teman-teman ya. Jadi di hari itu saja barang saya dari 3 lusin jadi 10 lusin ya. Jadi dari modal 100.000 jadi 300.000 teman-teman, 10 lusin kaos kaki ya.
Itu pun masih nyisa ya, bukan 100.000 tapi 90.000 sisanya untuk ongkos. Saya tidak ada rencana-rencana apa-apa waktu itu. Saya hanya berpikir pokoknya bagaimana uang 100.000 ini jangan sampai habis. Kalau sampai habis saya bisa bingung lagi untuk makan, untuk bayar kos dan lain-lain sebagainya ya. Pokoknya harus saya putar, dan waktu itu saya tidak ambil keuntungannya. Saya hanya ambil secukupnya saja untuk makan dan untuk ongkos angkot pada waktu itu. Selebihnya saya belikan terus barang sampai banyak, dari 3 lusing jadi 5 lusing jadi 10 lusing, kemudian jadi hari kedua jadi 15 lusing jadi 20 lusing dan seterusnya, sampai barang saya lumayan banyak. Waktu itu saya baru bisa menyisihkan, kalau ada keuntungannya saya sisihkan sedikit teman-teman, untuk nantinya tambah modal lagi. Dan itulah cikal bakal saya berjualan. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana saya memulai berjualan dengan modal awal 100.000. Intinya kalau kita ingin berusaha, kita jangan membatasi diri kita dengan alasan modal teman-teman. Kita jangan terlalu memikirkan langkah-langkah yang terlalu jauh dulu. Yang penting adalah kita mulai dengan yang kita punya dulu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat teman-teman sekalian, buat saya pribadi ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.